Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fejanati Aprilina. Nomor NIM saya 0514805446. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata pelajaran basis data. Untuk tugas 3 ini kita sudah diberikan sebuah buku panduan praktikum seperti ini. Kita hanya perlu untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan. Untuk langkah pertama kita diperintahkan untuk membuat perintah commit seperti ini. Perintah commit sendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Untuk yang pertama kita diminta untuk memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu. Langsung saja kita pakai dengan folder data yang tugas 2 kemarin. Kita masuk ke menu rutin di sini. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk jenisnya sudah InnoDB agar bisa dilakukan rutin dan trigger. Di sini kemudian create new rutin, kita buat namanya sebagai transaksi 1, kita drag yang ini, kemudian kita tinggal copy paste yang ada di sini. Begin start transaction. Seperti ini. Begin start transaction, insert ke tabel pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Untuk values-nya ID pasiennya 5, ada nama pasiennya Tom, Jambi, L. Mohon maaf sebelumnya, saya akan coba untuk lihat di data pasien terlebih dahulu. Karena untuk saya latihan tadi, saya hapus dulu. Dan saya akan misalkan hanya 3 data saja sebelumnya. Kita ulangi dari sini, rutin, ini transaksi 1, drop ini, kemudian kita kirim. Dan untuk mengcallingnya kita gunakan saja langsung ke eksekusi seperti ini. Di rutinnya kita sudah ada nomor 5 Tom, L, dan Jambi. Namun karena kita tidak menggunakan perintah commit, seharusnya tidak akan tersimpan ke tabel pasien. Untuk menyimpan supaya data sebelumnya itu masuk ke tabel pasien, kita perlu untuk menambahkan perintah commit. Kita ubah di sini. Kita tambahkan commit, kita eksekusi. Dan kita cek di tabel pasien seperti ini teman-teman. Untuk data pasien nomor 5, kemudian nama nom, alamat pasiennya Jambi, jenis kelaminnya L sudah tersimpan gitu. Kemudian untuk yang kedua, kita untuk transaksi kedua ini diminta untuk melakukan rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Langsung saja kita ke contoh yang pertama seperti ini. Rutin, kita create new rutin, kita buat transaksi kedua, kita hapus, kita copy paste, seperti ini. Start transaction, update pasien, kemudian set nama pasien, read one where ID pasien 5. Ini maksudnya adalah mengubah nama pasien menjadi Ridwan, di mana ID pasiennya 5. Jadi nanti ID pasien yang nomor 5 tadi kan berubah namanya menjadi Ridwan di sini. Dan kita di sini diminta untuk menggunakan rollback teman-teman.
Rollback di sini artinya adalah menggugurkan perintah. Maksudnya adalah nanti perintah yang kita buat di sini harusnya tidak akan berpengaruh ke tabel pasien. Oke, di sini kita eksekusi. Ini di sini bisa kita lihat namanya untuk ID pasien nomor 5 belum berubah menjadi Ridwan ya. Kita lihat di pasien belum berubah. Kemudian bagaimana cara merubahnya? Kita coba mengakalinya seperti ini. Kita ubah. Kita akan tetap memanggil rollback untuk kondisi yang pertama. Untuk yang kondisi kedua kita akan menggunakan commit seperti ini. Di sini kan kita sudah menggunakan rollback untuk menggugurkan perintah yang di atas ini, program yang di atas ini. Kemudian setelah rollback kita akan membuat program baru di sini untuk update pasien. Set nama pasien menjadi Ina seperti ini. Kita coba untuk kita call. Nah, di sini untuk ID pasien nomor 5 sudah berubah nama menjadi nama Ina. Kita lihat di tabel pasien sudah berubah juga. Kemudian kita kembali ke rutin. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini adalah checkpoint. Seperti ini, save point 1, rollback to save point 1, save. Kita langsung saja buat transaksi ketiga. Ya, drop parameternya, kemudian langsung ke baik, seperti ini untuk transaksi ketiganya. Start transaction, insert into save point. Save point di sini artinya adalah menyimpan data yang ini, yang pertama ini akan tersimpan. Kemudian untuk data yang kedua ini karena kita memanggil perintah rollback, maka perintah atau program yang kedua ini yang nomor 7 tidak akan tersimpan ke tabel pasien. Kemudian untuk yang program yang ketiga ini kita menggunakan commit, jadi seharusnya dia akan tersimpan ke tabel pasien. Jadi akan ada dua nama baru di tabel pasien. Kita coba dulu, kita eksekusi di sini. Untuk call di sini dia akan di ini teman-teman, hanya akan memanggil nomor 6 dan nomor 8. Untuk nomor 7 karena kita gunakan rollback tadi, itu menggugurkan program tadi, program yang nomor 7 seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke perintah trigger. Untuk trigger di sini kita diminta untuk menambahkan tabel baru. Di sini kita punya dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja kita ini, kemudian kita tambahkan tabel obat, jumlah kolomnya 5. Ini kita samakan saja sama yang ada di sini, tabel obat. Untuk ID obatnya kita gunakan primary. Kita simpan. Kita langsung tambahkan untuk tabel yang kedua. ID transaksi, ID pasien, ID obat jumlah,
Untuk ID transaksi kita gunakan tema Rupee. Ini kita simpan. Kemudian untuk menyambungkan membuat relasi tersebut dengan tabel-tabel lainnya, di sini kita buka obat, struktur, dan kita akan menambahkan indeks di sini. Seperti ini. Kemudian ke tabel transaksi. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita ke desain, sama kita show ini kita save terlebih dahulu supaya tidak berubah halamannya. Kita buatkan relationship-nya. Ini kita lihat di sebelah sini. Kita gunakan cascade. Kemudian education, sudah seperti ini. Dan kita lanjut untuk ke trigger. Sebelumnya kita akan memasukkan data terlebih dahulu sepertinya. Seperti ini untuk data pada tabel obat, kita langsung ditambahkan sini 101. Kita lihat sudah sama seperti ini. Kemudian kita ada perkondisian seperti ini. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Untuk itu kita akan mengatur triggernya terlebih dahulu. Untuk tabel obat kita atur itu trigger, kita create new trigger, kita buat namanya trigger jual. Kita untuk tabelnya kita sambungkan ke transaksi obat. Kemudian kita tinggal ini saja. Nah, kita tinggal copy paste seperti contoh ini yang ada pada buku panduan. Kita tinggal memasukkan mengcopy paste SQL yang ada di buku panduan. Seperti ini. Seperti ini. Kita lihat di transaksi obat, tabel transaksi apakah triggernya sudah tersimpan. Nah, sini teman-teman untuk trigger yang kita buat tadi. Baik teman-teman, setelah kita mengecek tadi untuk trigger yang sudah tersimpan di sini, kita coba untuk tambahkan. Ini saya sudah sebelumnya sudah mencoba untuk membuktikan trigger tersebut. Kita coba lagi untuk pembuktian. Ini kita memiliki amoxicillin 2. Coba kita tambahkan. Kita ubah di sini, stoknya kita jadikan 10 seperti ini.
dan kita cobakan. Amoxicillin ada stoknya 10. Kita akan beli di sini 4 hingga amoxicillin 10, kita beli 5. Ini harganya 15.000 kirim. Ini kita habiskan obat. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk sisa obat amoxicillin tersebut adalah 5, karena kita sudah membeli amoxicillin tersebut sebanyak 5 juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.